Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Libur Utama dari kelas CD dengan NIM 256120101061. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban yang telah saya kerjakan tentang catatan transaksi dalam Jurnal Umum Musaling Konsultan 2025. Tujuan dari video ini adalah agar kita semua bisa memahami konsep dasar, penerapan, serta bagaimana pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja di masa depan. Terima kasih. Langsung saja kita ke jawabannya. Pada tanggal 1 November, Ayu menyetor modal ke bank sebesar 30 juta rupiah. Jadi, keterangannya yaitu kas dan modal. Jadi, kas masuk ke debit serta modal masuk ke kredit. Pada tanggal 5 November, Ayu membeli tanah secara tunai sebesar 27.500.000. Jadi keterangannya yaitu Ayu membeli tanah dan kas. Keterangan Ayu membeli tanah masuk ke debit sebesar 27.500.000 dan kasnya masuk ke kredit sebesar 27.500.000. Pada tanggal 10 November, membeli perlengkapan secara kredit 1.500.000 rupiah. Jadi keterangannya yaitu perlengkapan 1.500.000 rupiah masuk ke kredit, utang usaha 1.500.000 rupiah masuk ke kredit. Pada tanggal 18 November, terima honor jasa tunai sebesar 8.200.000. Terima jasa tunai ini memiliki dua keterangan, yaitu ada kas serta pendapatan jasa. Kas sebesar 8.200.000 masuk ke debit dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 8.200.000. Pada tanggal 30 November, beban dibayar tunai sebesar beban upah yaitu sebesar 2.400.000, beban sewa sebesar 900.000, beban utilitas sebesar 520.000, serta beban lain-lain 300.000 dan kas 4.120.000. Yang tadi beban-bebannya yaitu masuk ke debit karena dibayar tunai dan kasnya berkurang. Bagaimana cara saya menemukan hasil 4.120.000 ini? Yaitu dengan menjumlahkan beban-beban ini dan ketemulah angka 4.120.000. Pada tanggal 30 November, utang usaha serta kas sebesar 1 juta ini untuk membayar kreditor memiliki dua keterangan, yaitu yang pertama ada utang usaha serta kas sebesar 1 juta. Utang usaha ini masuk ke debit serta kasnya masuk ke kredit. Pada tanggal 30 November, perlengkapan tersisa perhitung fisik yang awalnya 1.500.000 terpakai jadi 900. Jadi keterangannya yaitu beban perlengkapan 900.000 masuk ke debit serta perlengkapan masuk ke kredit. Pada tanggal 30 November, Ayu menarik kas sebesar 2.200.000. Jadi, RIF Ayu itu masuk ke debit sebesar 2.200.000 serta kasnya berkurang. Jadi, masuknya ke kredit
sebesar 2.200.000. Pada tanggal 1 Desember, membayar premi asuransi komprehensif sebesar 2.760.000 untuk 1 tahun, dimulai pada tanggal 1 Desember 2025. Jadi keterangannya yaitu dibayar di muka dan kas. Dibayar di muka masuk dalam debit sebesar 2.760.000 serta kas masuk ke kredit dibayar dengan nominal 2.760.000. Lanjut, yang ini masih sama dengan yang atas. 1 Desember membayar sewa kantor bulan Desember sebesar 900.000. Jadi kebijakannya harus membayar setiap pada tanggal 1. Nah, jadi keterangannya yaitu ada kas dan pendapatan sewa. Kas masuk ke dalam debit, pendapatan sewa masuk ke dalam kredit sebesar 450.000. Lanjut, pada 4 Desember membeli peralatan kantor secara kredit dari PT Pratama Jaya sebesar 2.100.000. Jadi keterangannya yaitu utang usaha dan kas. Utang usaha masuk ke dalam debit serta kas masuk ke dalam kredit sebesar 2.100.000. Pada tanggal 6 Desember membayar iklan baris sebesar 200.000. Jadi keterangannya yaitu beban iklan serta kas. Beban iklan masuk ke dalam debit serta kas masuk ke dalam kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 11 Desember membayar kreditor sebesar 500.000. Jadi jadi keterangannya beban perlengkapan serta perlengkapan. Beban perlengkapan masuk ke dalam debit sebesar 500.000, perlengkapan masuk ke dalam kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 13 Desember membayar gaji atau upah 2 minggu sebesar 1.050.000. Beban gaji sebesar, jadi keterangannya yaitu beban gaji serta kas. Beban gaji masuk ke dalam debit serta kas masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 16 Desember terima pendapatan jasa tunai atau paruh pertama Desember sebesar 3.400.000. Jadi keterangannya yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha masuk dalam debit dan pendapatan jasa masuk dalam kredit karena menerima. Pada tanggal 16 Desember, yang ini masih sama dengan yang atas. Pada tanggal 16 Desember, akui pendapatan jasa secara piutang atau paruh pertama Desember sebesar 1.900.000. Jadi keterangannya yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha masuk ke dalam debit serta pendapatan jasa masuk ke dalam kredit sebesar 1.900.000. Pada tanggal 20 Desember 2025, membayar ke PT Pratama Jaya sebesar 1 juta atas utang 2.100.000 yang tadi. Karena membeli peralatan kantor secara kredit. Dan sekarang harus membayarnya, yaitu keterangannya utang usaha serta kas. Utang usaha masuk ke dalam debit serta kas masuk ke dalam kredit sebesar 2.100.000. Pada tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang pelanggan sebesar 700.000. Jadi keterangannya itu ada kas serta piutang usaha. Nah, jadi kas kita bertambah masuk ke dalam debit, piutang usaha berkurang jadi masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 23 Desember membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.600.000. Jadi keterangannya yaitu perlengkapan serta kas. Perlengkapan yang bertambah masuk ke dalam debit, kasnya berkurang jadi masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 27 Desember membayar gaji atau upah 2 minggu sebesar 1.350.000. Jadi keterangannya beban gaji serta kas. Beban gajinya
bertambah masuk dalam debit sebesar 1.350.000, kasnya berkurang jadi masuk dalam kredit. Pada tanggal 31 Desember, membayar tagihan telepon sebesar 340.000. Jadi, keterangannya yaitu beban telepon serta kas. Beban teleponnya bertambah masuk ke dalam debit serta kas berkurang masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 31 Desember, membayar tagihan listrik sebesar 260.000. Keterangannya yaitu beban listrik serta kas. Beban listriknya bertambah dan kasnya berkurang. Jadi beban listrik masuk ke debit serta kasnya masuk ke kredit. Pada tanggal 31 Desember, terima pendapatan jasa tunai atau paruh kedua Desember sebesar 3.150.000. Jadi keterangannya piutang usaha serta pendapatan jasa. Piutang usaha bertambah, pendapatan jasa berkurang. Piutang usaha masuk dalam debit, pendapatan jasa masuk dalam kredit. Pada tanggal 31 Desember, akui pendapatan jasa secara piutang atau paruh kedua sebesar 1.250.000. Jadi keterangannya yaitu kas dan piutang usaha. Kasnya bertambah masuk dalam debit, piutangnya berkurang masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 31 Desember, Ayu mendapatkan PRIV. Keterangannya yaitu PRIV Ayu. Keterangannya yaitu PRIV Ayu dan kas. PRIV-nya bertambah menjadi masuk ke dalam debit dan kasnya berkurang masuk ke dalam kredit. Sekarang kita akan menghitung penyesuaian per tanggal 31 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember, asuransi dibayar di muka sebesar 2.760.000 untuk 12 bulan. Beban Desember sama dengan 230.000. Sisa menjadi aset asuransi dibayar di muka. Jadinya, keterangannya yaitu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka sebesar 230.000. Beban asuransi masuk ke dalam debit, asuransi dibayar di muka masuk ke dalam kredit. Yang keduanya, pada tanggal 31 Desember, sewa diterima di muka atau pendapatan sewa kas diterima 1 Desember 450.000 untuk 3 bulan pendapatan sewa Desember sama dengan 150.000. Sisa 300.000 sebagai kewajiban sewa diterima di muka. Jadi, keterangannya yaitu pendapatan diterima di muka dan pendapatan sewa. Pendapatan diterima di muka masuk ke dalam debit sebesar 150.000, pendapatan sewa masuk ke dalam kredit sebesar 150.000. Yang ketiga yaitu 31 Desember, perlengkapan saldo fisik 30 November 600.000 sudah mencerminkan pemakaian November 900.000. Pembelian tambahan 23 Desember 1.600.000 menambah persediaan melakukan penyesuaian pemakaian Desember bila diminta. Jadi 900.000 memiliki keterangan beban perlengkapan serta perlengkapan. Beban perlengkapan masuk dalam debit sebesar 100.000 serta perlengkapan masuk dalam kredit sebesar 900.000. Terima kasih. Jadi, total dari debit dan kredit dalam jurnal umum Nusalink Konsultan yaitu debit sebesar 95.630.000 dan kredit sebesar 95.630.000. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan jawaban yang telah saya sampaikan tentang transaksi dalam jurnal umum Nusalink Konsultan 2025. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman dan wawasan kita semua. Ingat,
bukan hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik dalam dunia kerja, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu semangat, belajar, berpikir kritis, dan terus mengembangkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.